Di keluarga Joshua, ada Bang Martin Lucas yang juga bergabung bersama kami. Sekali lagi kami mencoba menghadirkan tim kuasa hukum dari Bu PC, namun berhalangan untuk ikut bergabung dalam pembicaraan kita pada pagi hari ini. Saya kembali ke Pak Fikar. Pernyataannya kembali lagi kita mendengar dari Bu PC dalam keterangan kepada Barreskrim bahwa ia mengaku terjadi pelecehan. Mengingat kalau kita bicara berminggu-minggu lalu, kalau memang ada kasus pelecehan di mana terduga pelaku ini sudah meninggal dunia, maka tidak bisa lagi begitu, tidak ada manfaatnya lagi dilanjutkan. Apakah sama kasusnya dalam hal ini, dan apakah ini berarti pernyataan Bu PC kemarin berarti ya bisa dibilang tidak bisa dibawa kemana-mana juga? Toh yang dikatakan sebagai pelaku, yang diduga sebagai pelaku di sini atau yang dituduh sudah meninggal dunia, Bang Fikar? Ya, yang pasti kalaupun ada gitu ya perkara itu sudah selesai gitu dengan meninggalnya tersangka, kan begitu. Nah karena itu tidak bisa lagi masuk ke wilayah itu gitu ya, selesai sudah gitu. Nah karena itu mungkin yang dimanfaatkan oleh Bu PC untuk terus menyatakan bahwa dia direcehkan dan sebagainya gitu. Karena memang agak sulit juga, meskipun sebenarnya kan begini. Sebuah kasus itu, sebuah kejadian baru bisa menjadi kasus, kan minimal harus ada 2 alat bukti. Oke, 1 alat bukti keterangannya, laporannya, kesaksiannya. Coba yang lain mana? Apa alat bukti yang lain? Itu yang jadi soal. Kalau dia bisa membuktikan ada alat bukti yang lain, ya mungkin penegak hukum pun bisa menganggap itu. Meskipun umpamanya tersangkanya sudah meninggal dunia, tetapi paling tidak menegaskan peristiwa itu ada umpamanya. Nah, sampai sekarang kan nggak ada. Ketika dia bawa ke laporan ke mana gitu, kemudian dihentikan dan tidak ada selain alat bukti itu selain pelapornya sendiri gitu. Nah ini kan berarti kasusnya tidak mungkin didalami lagi, tidak mungkin diproses lagi. Kalau begitu, apa kira-kira dampak terbesar dari pernyataan tersebut kepada kasus utamanya, yaitu kasus pembunuhannya? Adakah dampaknya? Saya kira tidak ada pengaruhnya apa-apa. Ya. Dengan kasus pembunuhannya tidak ada pengaruhnya apa-apa, karena cuma berdiri dari keterangan seorang saksi saja gitu, tanpa didukung oleh alat bukti yang lain gitu. Nah karena itu juga agak sulit gitu menjadikan itu motif gitu. Kenapa terjadi pembunuhan? Ada motifnya salah satu namanya pelecehan itu. Enggak sulit menghubungkan ke sana, itu sulit. Tidak ada bukti pendukungnya gitu, karena cuma momennya pun berbeda begitu ya, bukan di saat terjadinya lalu akhirnya ada pembunuhan gitu ya. Ini yang membuatnya lebih sulit lagi. Betul. Jadi ada pengakuannya di waktu yang lain gitu, dan sulit itu kan, tidak ada bukti pendukungnya, cuma pengakuan saja kan gitu. Nah itu yang agak sulit untuk kemudian ini ditarik sebagai satu proses juga yang mempengaruhi kasus utamanya gitu. Mungkin dari Bang Martin, kalau begitu apa kira-kira kalau dari Anda, mengingat seperti kata Pak Fikar tadi ya, tampaknya sulit juga mengapa ini pernyataan ini dikeluarkan, dan tampaknya tidak akan banyak membantu pelaku dalam membenarkan perbuatan, yaitu dalam pembunuhan tadi begitu. Mungkin Anda melihat ada tujuan lain di sini, mengapa pernyataan atau pengakuan pelecehan ini kembali lagi dikeluarkan, Bang Martin? Saya lihat memang ada tujuan lain. Tapi tujuan lain itu terkait 2 hal ya. Yang pertama mungkin menurut orang-orang ini, dengan adanya pembelaan terhadap harkat martabat ya, yang mereka dalilkan itu bisa mengunggah perasaan para penegak hukum ataupun publik. Kalau ini yang mereka rencanakan ataupun yang mereka harapkan, saya pastikan ini tidak akan berjalan dengan ini ya, dengan sukses. Karena bukannya mendapat simpatik ataupun empati, ini justru akan merugikan mereka. Lihatlah nanti di persidangan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai motif. Saya lihat di sini memang ini di luar dari apa yang kita perbincangkan ya, di luar mengenai proses hukum. Ini mengenai masalah keluarga mereka saja. Ya. Nah, mengenai seperti apa secara etis, saya tidak bisa menyampaikan ini. Jadi motivasinya apa kalau Anda lihat mengeluarkan ini? Maksud saya, kalau ini tidak bisa memberi
menjadikan alasan dari perbuatan mereka. Seperti kata Pak Fikar tadi, terjadinya tampaknya yang menurut pengakuan momentumnya pun berbeda dengan momentum pembunuhannya begitu, sehingga tidak bisa langsung dikaitkan. Tapi kalau begitu apa tujuan keluarnya pernyataan ini? Apakah di sini ada sesuatu yang ingin diselamatkan atau menduga ini mungkin saja ada yang menduga juga cara dari Ibu PC untuk mencoba tidak terlibat atau tidak dikaitkan langsung dengan perbuatan pembunuhan itu sendiri, lebih menyelamatkan orang per orang dalam kasus ini? Mungkinkah itu terjadi, Pak Martin? Salah. Justru kalau Bu PC tidak mau terlibat, ya, jangan kaitkan dengan kekerasan seksual. Berarti kan kalau memang dia dalilkan itu, ya sudah ada peristiwa hari sebelumnya yang memicu terjadinya perencanaan pembunuhan. Saya pikir Pak Abdul Fikar pasti paham lah itu yang saya maksud. Jadi karena Bu PC mengadu, ya, dan Bu PC juga rapat di tanggal 8, 1 jam itu sama Bapak, dan ikut bersama-sama. Jika memang didalilkan terjadi peristiwa pengancaman, ya, ataupun kekerasan seksual di Magelang, itu justru menyempurnakan dari apa yang dirumuskan dalam delik 340. Ya. Makanya saya bilang tadi, kalau secara yuridis ya saya pikir ini justru merugikan mereka, baik dari pandangan hakim, pandangan jaksa, pandangan publik, pandangan keluarga korban, maupun secara pemenuhan unsur-unsur ataupun rumusan pasal 340. Nah, tadi yang kedua yang saya jelaskan adalah ini permasalahan istri mau menyelamatkan suami, suami mau menyelamatkan istri, supaya keluarga itu tetap utuh. Nah, mengenai peristiwanya seperti apa, ya silakanlah kita masing-masing berfantasi ya. Terima kasih. Baik, Anda setuju, Pak Fikar, bahwa ini justru menjadi implikasi bagi Bu PC dalam kasus ini? Iya, saya kira kan gini, ketika seorang itu masuk ke dalam satu putaran kasus gitu ya, kan yang dibuka adalah konteks peristiwanya gitu. Kalau kemudian dia memberi konteks yang lain, ya seharusnya ada sambungannya gitu. Harusnya ada relasinya antara satu konteks dengan konteks yang lain gitu. Nah, karena itu meskipun dia mencoba membangun konteks sedemikian rupa dalam kasus pidana itu jadi alat pembelaan ya. Artinya bagaimana seorang tersangka berusaha membela dirinya. Maksud saya bukan membenarkan perbuatannya, tapi memberi alasan kenapa dia berbuat begitu, gitu ya. Boleh-boleh saja, gitu, ya. Cuma itu kan juga harus didukung oleh alat bukti, gitu, ya, oleh alat bukti yang lain. Dan itu baru akan dipertimbangkan oleh majelis hakim atau hakim di pengadilan kalau didukung oleh alat bukti. Tapi kalau berdiri dengan hanya sendiri, hanya pernyataan tanpa didukung oleh alat bukti yang lain, ya percuma. Maksud saya ya mungkin dari sudut pencitraan, pemberitaan di luar itu bisa berhasil, ya. Tetapi dari sudut penegakan hukum, ya, dari konteks yuridisnya dia nggak akan pernah berhasil. Tidak ada nilainya di mata hukum gitu, Pak Fikar. Betul, tidak akan ada nilainya apa-apa gitu. Tapi di publik, umpamanya di pemberitaan dan sebagainya, ya sangat mungkin opini publik lah. Opini publik itu bisa terbentuk gitu, atau bisa dipengaruhi. Tapi secara yuridis itu agak sulit ya ketika dia hanya berdiri sendiri, tidak didukung oleh alat bukti yang lain. Nah, alasan dari sebuah perbuatan kriminal itu, Pak Fikar, dalam hal ini kan kita tahu terjadi pembunuhan, bahkan yang disangkakan ini kan adalah pasal pembunuhan berencana. Berarti memang ya ini salah satu yang terberat lah, pembunuhan berencana. Tapi ini kan dicoba gambarkan ada alasan mengapa pembunuhan tersebut dilakukan. Walaupun tadi seperti kata Pak Martin, ya memang aneh kenapa nggak lapor polisi. Toh suaminya juga polisi, teman-temannya juga polisi. Nah, ini mungkin hal yang lain gitu. Tapi apakah ada ruang justifikasi terhadap sebuah perbuatan kriminal, Pak Fikar? Saya kira tidak ada dalam hukum itu, kecuali nodwir, kecuali orang terpaksa melakukan sesuatu karena dia juga tertekan oleh keadaan yang lain. Itulah bela diri itu ya. Ya, bela diri itu, nodwir ekses itu, ya, itu bisa gitu. Tapi kalau dikait-kaitkan dengan peristiwa lain, itu kan sebenarnya ingin mengaburkan motif kan sebenarnya, ya kan? Motifnya sudah ada yang sesungguhnya, tapi mau dikabur-kaburkan gitu. Nah itu bisa saja, ya bagian dari pembelaan seseorang ya bisa, boleh saja. Nah cuma nilainya secara yuridis itu menurut saya tidak ada gitu, karena tidak ada
didukung oleh alat-alat bukti. Dan saya kira hakim juga akan tidak akan memperhatikan itu, ya, sepanjang tidak ada atau tidak didukung oleh alat bukti lain. Jadi dia berdiri sendiri sebagai satu pernyataan gitu, tetapi pernyataan itu tidak didukung oleh alat bukti yang lain, maka dia ya sama dengan dianggap tidak ada gitu kalau di dalam hukum pembuktian. Seperti itu. Adakah pembelaan diri dalam perencanaan pembunuhan? Karena kalau setahu saya, mungkin boleh dikoreksi juga, pembelaan diri itu cenderung terjadi di saat itu dalam peristiwa yang ancaman terhadap nyawanya yang terjadi di saat itu. Tapi dalam perencanaan ini kan ada jeda waktu. Adakah ruang tersebut, Pak Fikar, atau justru tidak masuk akal? Ya, tidak ada, justru tidak masuk akal begitu ya. Artinya ada peristiwa lain yang dikait-kaitkan dengan satu momentum tertentu gitu. Itu saya kira nggak akan masuk gitu. Yang dipertimbangkan oleh pengadilan adalah sebab-sebab terjadinya peristiwa. Apakah seseorang itu melakukan satu tindak pidana itu dalam kesadarannya, jadi kesengajaan itu memang dibangun oleh kesadarannya atau memang keterpaksaan gitu. Not weird. Atau seseorang itu melakukan sesuatu karena dia ada dalam keadaan tertentu yang juga tertekan dan kemudian salah satu pembelaannya atau salah satu langkahnya adalah itu. Dia melakukan itu. Dan itu agak sulit kan dibangun dalam peristiwa ini kan. Okay. Artinya dia tidak dalam keadaan tertekan dan sebagainya, bahwa ada peristiwa lain yang memotivasi itu, ya itu kan tidak terjadi pada saat terjadinya peristiwa gitu. Sehingga dia tidak bisa dijadikan alasan untuk pembelaan diri dalam pengertian melepaskan tuduhan dari perbuatannya. Oke, saya ke Bang Martin. Tadi seperti dikatakan Pak Fikar, sebenarnya secara hukum mungkin tidak ada yang perlu dikhawatirkan, mengingat ini juga sudah pernah didalami oleh Barreskrim dan tidak ditemukan bukti, dan hal-hal lain tadi yang sudah digambarkan Pak Fikar, mengapa hal ini tampaknya di mata hukum tidak akan menjadi masalah. Tapi ada sorotan lain tadi juga yang digambarkan Pak Fikar, bahwa ini bisa saja mempengaruhi opini publik, dan mungkin inikah yang dikhawatirkan oleh keluarga dari korban Brigadir Yosua, bahwa meskipun tidak terbukti secara hukum, meskipun tidak ada barang bukti yang bisa menggambarkan di mata hukum, tapi bisa saja bahwa narasi ini terus digaungkan sehingga ini akan mempengaruhi bagaimana citra dari almarhum juga ke depannya. Bang Martin. Ya, terima kasih, Mas. Jadi gini, ini jujur ya, kalau secara yuridis atau secara legal, apa yang mereka lakukan ini kami senang. Ya, kenapa kami senang? Lihatlah nanti. Ini akan terbukti memberatkan mereka. Ya, saya pastikan, ini akan memberatkan mereka nanti di persidangan. Nah, tapi kalau secara material, ya, secara kerugian material bagi keluarga korban, jika ini tetap digaung-gaungkan, ya, berarti kan semakin lama proses pemulihan nama baik daripada almarhum dan keluarga. Inilah kerugian kami, ya. Oleh karena itu, penting ya buat para tersangka yang nantinya akan menjadi terdakwa, yang selama ini hanya mengikuti perintah atau mungkin dalam keadaan terpaksa sehingga mereka masuk dalam perencanaan 340 itu, ya, untuk menentukan sikapnya masing-masing, memutus mata rantai, laporkan yang memerintah, laporkan yang menjadi provokator, laporkan siapa yang menembak, laporkan siapa yang membuat keterangan palsu, ya, biar seandainya pun mereka pun dihukum, ya, yang pasti juga akan dihukum, itu hukumannya tidak seberat orang-orang yang membuat ataupun yang merancang desain terhadap kasus ini. Saya setuju tadi misalkan dibahas ya 340, apakah ada alasan pembenar? Sebenarnya kalau menurut saya memang 340 ini adalah satu ancaman delik ya, yang secara ancaman hukum itu yang paling tinggi karena bisa mengakibatkan hukuman mati. Jadi yang namanya sudah mempunyai niat jahat, merencanakan membunuh orang, inilah memang kejahatan yang paling harus dilakukan punishment yang paling tinggi. Nah, yang jadi pertanyaannya, dalam perencanaan tersebut, ya, tentunya kan ada yang pada saat merencanakan itu ikut-ikutan ataupun terpaksa ikut karena atasannya. Ya. Mengikuti perintah atau bahkan diancam begitu mungkin.
Betul. Nah, mereka inilah yang harus mengambil sikap supaya hukumannya jangan berat. Saya pikir Pak Abdul Fikar paham lah itu yang saya maksud. Nah, jadi yang dihukum berat nanti memang yang sebagai mastermind dari kasus tersebut dan juga pelakunya. Nah, ini yang lagi kita himbau khususnya kepada RE, RR yang masih pada muda-muda, ya. Kalian punya masa depan yang masih panjang. Kalian adalah kebanggaan keluarga kalian. Nah, penegakan hukum ini bukan hanya berkeadilan untuk almarhum Joshua, tapi harus juga untuk kalian. Jadi jangan sampai kalian ditarik ya terhadap kesalahan yang mungkin saja bibit bobot BBT itu tidak seproporsional itu kepada kalian. Jadi harus benar-benar bisa akhirnya terkuak begitu. Siapa yang merencanakan, siapa yang secara niatan melakukan, dan siapa yang sebenarnya terpaksa atau bahkan di bawah perintah atau bahkan di bawah ancaman melakukan. Ini bentuk keadilan juga gitu ya, Pak Martin ya? Ya pasti dong keadilan. Kita tidak mau orang dihukum sama, tapi perbuatannya berbeda-beda gitu loh secara bibit bobot bebet. Sampai saat ini yang kita tahu justice collaborator ada satu. Pak Fikar, sebenarnya dalam satu kasus ini ada kemungkinan nambahkah justice collaborator atau memang hanya 1-2 orang saja yang bisa meminta menjadi justice collaborator? Gini, justice collaborator itu tujuan utamanya selain meminta bekerja sama, intinya kan bekerja sama membuka kebenaran sebenarnya itu intinya. Ya. Nah karena itu justice collaborator hanya bisa dilakukan bukan oleh pelaku utama. Karena tujuan akhir dari justice collaborator itu adalah mencari ikan besarnya, the big fish, mengungkap pelaku utamanya gitu ya. Iya, ikan besarnya atau pelaku utamanya itu sebenarnya fungsi dari justice collaborator. Nah, karena itu dia hanya bisa dilakukan atau diminta oleh mereka yang terlibat, tetapi bukan sebagai pelaku utama. Tapi dia terpaksa terikutkan karena tugas dan keberadaannya di situ secara terpaksa menjadi bagian dari kejahatan itu. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh mereka yang bukan pemegang peran utamanya, bukan pelaku utamanya. Gitu. Dan apakah hanya bisa ada satu kah, atau sebenarnya tidak terbatas orang yang mau menjadi justice collaborator dalam sebuah kasus? Menurut saya bisa lebih dari satu, tapi itu tadi batasannya, dia bukan pelaku utama. Karena justice collaborator itu tujuannya adalah menangkap the big fish-nya, ikan besarnya, siapa tersangka utamanya. Itu sebenarnya selain perlindungan terhadap saksi atau pelaku yang terlibat dalam satu perkara pidana. Dan kita akan lihat apakah akan muncul tidak Bang Martin menurut Anda, atau inikah yang coba didorong untuk muncul justice collaborator berikutnya setelah Baradae? Ya, kalau kita lihat ya, sampai saat ini kan yang masih menjadi justice collaborator itu hanya Richard Eliezer. Nah, yang lain apakah sudah mengajukan, apakah belum, kita belum bisa memberikan informasi tersebut. Nah, dalam posisi ini kami sangat meyakini bahwa yang lain mungkin saja masih terkontaminasi terhadap rekayasa sebelumnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bagi orang-orang yang nantinya tidak ditetapkan sebagai justice kolaborator gitu ya, tapi tetap ingin diringankan, ya ambil sikap saja. Ya, ambil sikap saja, berkatalah yang jujur, sampaikan sikap yang benar gitu ya, dan juga putus komunikasi dengan orang-orang yang mencoba untuk mempengaruhi mereka. Karena gini Mas, hakim itu pinter ya dalam memeriksa, jaksa apalagi sama-sama hebat, karena mereka ini kan ingin satu keputusan hukum itu jangan sampai salah ya, ataupun harus adil baik bagi korban maupun bagi pelaku. Nah yang gak kalah penting, opini publik. Ya. Opini publik ini menentukan juga, karena gini loh, akhirnya opini publik itu menjadi penting manakala ada hakim kejanggalan dan juga jaksa yang melihat dari opini ini. Ini juga akan dipertimbangkan social justice. Lalu yang tidak kalah penting adalah simpati dan empati keluarga.
Saya yakin pasti Pak Abdul Fikar paham apa itu hal-hal yang meringankan. Salah satunya adalah adanya maaf-maafan. Yang kedua adanya perdamaian. Ini di dalam hukum pidana ya, walaupun tidak mutlak, tapi menjadi pertimbangan yang meringankan. Nah, bagaimana keluarga mau simpatik dan empati kalau mereka sudah membunuh Joshua tapi masih melakukan fitnah, ya? Jadi saya akan pastikan pintu akan tertutup kalau mereka tidak berkata jujur. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bang Martin Lukas, tim pengacara dari keluarga Joshua, dan juga Pak Abdul Fikar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat. Pagi. Nah, saudara, usai jeda kami akan hadirkan segmen tanya-jawab seputar vaksinasi COVID-19. Tifal akan hadir untuk Anda bersama pakar usai jeda berikut ini.